Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Putih Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini
aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis! Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh menarik Injil yang kita baca pada hari ini, terutama ketika kita menempatkan relasi antara Tuhan kita Yesus Kristus dan khususnya Simon Petrus. 2 hari lalu kita membaca bagaimana Simon Petrus yang heroik ketika teman-teman lain menyangka Tuhan itu hantu, lalu dia berseru ketika Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa akulah dia. Lalu Petrus serta-merta mengatakan, "Kalau engkaulah dia itu, suruhlah aku berjalan di atas air seperti engkau." Dan begitulah Tuhan kita Yesus Kristus memerintahkan pada Petrus, "Silahkan datanglah." Petrus datang, dan siapa menyangka sang nelayan kawaan itu di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus tak lebih dari seekor ikan yang tenggelam mengapung. Ikan tak pernah takut dengan air, tapi Petrus takut dan kemudian berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kembali kita berjumpa dengan Simon Petrus yang secara heroik karena bisikan Roh Kudus mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian kepadanya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kuasa dan wibawa. "Engkaulah Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Ini dahsyat, bahkan wibawa untuk pengampunan, pelepasan diberikan juga kepadanya. Di sini jelas kita mendapatkan fondasi yang sangat kuat. Tuhan kita Yesus Kristus menetapkan Simon Petrus sebagai primus inter pares, sebagai dasar bagi gereja. Dan itu yang kita iman dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, bahwa Simon Petrus adalah paus yang pertama yang memegang kunci kerajaan surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kendati pun demikian Simon Petrus masih berulah. Ketika Yesus bicara tentang penderitaan, kematian, bahkan termasuk kebangkitan, Simon Petrus mengatakan, "Hal itu sekali-kali tak
akan terjadi dan menimpa engkau. Nggak boleh kamu menderita, kata Simon pada Yesus. Seakan-akan dia pahlawan yang mau melindungi Yesus untuk tidak mengalami semua hal yang negatif itu. Penolakan, penderitaan, kematian, termasuk kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan, tanpa salib. Yesus kemudian menegur Petrus dengan kalimat yang keras, "Enyahlah, iblis." Ini suatu teguran yang paling keras yang kita baca dalam kitab suci kepada Simon Petrus. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagi kehendak Allah." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu yang terjadi dinamika iman Santo Petrus. Namun sekali lagi, kendati pun yang seperti itu, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah kemudian mencabut, membatalkan, "Kalau begitu kamu nggak jadi kuberi kuasa memegang kunci kerajaan surga. Kalau begitu sabdaku yang kukatakan sebelumnya, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, kucabut." Nggak jadi. Bukan itu yang dikehendaki Allah, bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus membimbing Petrus sampai pada saatnya semua sabda yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Simon Petrus terjadilah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh menarik merenungkan apa yang dialami ketika Simon Petrus mengakui di satu sisi Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup, tetapi di sisi lain pada saatnya nanti Simon Petrus seakan-akan pengecut, bahkan dia yang 3 kali dalam kesadaran bahkan dengan sumpah serapah menolak mengimani Yesus, menolak mengakui bahwa dia adalah salah seorang dari murid Kristus. Namun lagi-lagi semua itu diikuti dengan pertobatan, penyesalan. Dan karena itu lalu Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah mencabut, membatalkan apa yang sudah disabdakannya kepada Simon Petrus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita mengalami bahwa semua itu adalah anugerah. Syukur kepada Allah. Anugerah gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang dalam kesatuan di seluruh dunia ini, di bawah kuasa dan wibawa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Santo Petrus dan para penggantinya. Tidak lain adalah Paus dalam kolegialitas rasuli bersama para bapak uskup. Kita bersyukur atas kebenaran dan anugerah yang kita warisi ini. Kiranya membuat kita semakin teguh di dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita pun yang telah menerima rahmat dan berkat, berani menjadi berkat untuk siapa saja. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.